Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat untuk pembelajaran IPA pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Kira-kira kenapa kita harus mempelajari sistem pernapasan pada manusia ini? Jadi selama masih hidup, manusia terus memerlukan energi. Energi tersebut kita peroleh dari proses oksidasi zat-zat makanan yang terjadi di dalam jaringan tubuh. Nah, proses oksidasi ini memerlukan oksigen. Jadi ada keterkaitan antara sistem pernapasan dengan sistem pencernaan makanan ya. Jadi kalau sistem pencernaan makanan kemarin, salah satu fungsi dari darah adalah mengangkut zat-zat makanan. Jadi setelah dari pencernaan di mulut, melalui terus ke kerongkongan, ke lambung, terus diserap oleh usus penyerapan atau disebut dengan ileum ya kalau masih ingat. Terus darah akan membawa zat-zat makanan tersebut. Nah, nanti dia akan bereaksi, zat-zat makanan tersebut akan bereaksi dengan oksigen. Oksigen ini kita dapatkan pada sistem pernapasan ini atau bagaimana kita bernafas, menghirup udara. Dari situ prosesnya. Oleh sebab itu, manusia sepanjang hidupnya harus terus-menerus memasukkan oksigen dan tidak boleh berhenti. Sel-sel tubuh akan mati kalau tidak mendapatkan oksigen. Sel-sel otak akan rusak jika tidak mendapatkan oksigen selama 4 menit. Bagaimana udara bebas dapat masuk ke dalam tubuh kita dan oksigen dapat masuk ke dalam darah kita. Oke, jadi kita akan pelajari di bab 9 ini. Kalau kita membahas tentang sistem dari pernapasan, tentu kita harus tahu dulu organ-organ penyusunnya. Kalau kita kemarin sudah mempelajari sudah ada 2 sistem ya pada manusia. Ada sistem pencernaan yang mana dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, terus ke usus halus, usus besar, lalu berakhir di anus. Nah, kalau pada sistem transportasi atau sistem peredaran darah kemarin, itu yang bekerja adalah jantung, paru-paru, dan ke seluruh tubuh ya. Nah, organ kalau pada sistem pernapasan tentunya kita bernapas melalui hidung. Jadi organ yang pertama adalah hidung. Hidung itu dilengkapi dengan rambut hidung. Jadi di dalam hidung itu ada rambut hidung. Bukan bulu ya namanya, tapi rambut. Yang mana fungsinya adalah untuk menyaring udara sehingga kotoran tidak masuk ke dalam paru-paru. Jadi salah satu fungsi dari kenapa ada rambut itu kok di dalam hidung, kenapa tidak di luar? Itu tadi fungsinya adalah untuk menyaring udara. Sehingga udara yang kita hirup, udara ini kan kita tidak menjamin udara itu selalu bersih. Tapi ada juga udara itu yang kotor, mungkin karena dari asap yang kita hirup, asap pabrik, asap kendaraan, dan misalnya juga dari pembakaran. Nah, itu kan ada zat-zat yang tidak boleh masuk ke dalam paru-paru. Jadi ada yang menyaringnya. Misalnya kalau ada debu, jadi kan tersaring di dalam hidung. Hidung juga memiliki kelenjar lendir. Jadi ada lendir yang fungsinya untuk mengatur kelembaban udara di dalam hidung kita. Jadi udara itu kalau di kelembaban di udara atmosfer biasa itu berbeda dengan kelembaban yang ada dalam hidung kita. Oleh sebab itu kita sebaiknya dianjurkan untuk bernapas itu melalui hidung, bukan melalui mulut. Kenapa? Kalau melalui mulut itu tidak ada filternya, tidak ada penyaringnya. Tapi kalau di dalam hidung itu ada penyaringnya. Lalu hidung itu sebaiknya selalu bersih dan rambut hidung tidak boleh dipotong. Jadi kita tidak boleh memotong rambut hidung. Oke, untuk rongga hidung bisa kalian lihat di dalam gambar berikut. Selanjutnya, setelah kita menghirup udara, kan tadi melalui hidung pertama. Terus nanti udara yang kita hirup itu atau oksigen dia akan masuk ke dalam saluran pernapasan. Apa saja saluran pernapasan? Ada trakea atau batang tenggorokan, lalu ada bronkus. Bronkus itu adalah cabang dari trakea. Lalu ada lagi bronkiolus. Bronkiolus itu adalah cabang lagi dari bronkus.
fungsi fungsi dari saluran ini adalah untuk mengalirkan udara dari hidung ke paru-paru. Jadi sama halnya dengan kehidupan sehari-hari kan ada saluran. Saluran itu fungsinya adalah untuk mengalirkan. Kalau kemarin di saluran pencernaan dia mengalirkan makanan yang kita sudah cerna dalam mulut itu untuk mengalirkan ke dalam lambung. Tapi kalau saluran pernapasan dia mengalirkan udara dari hidung ke paru-paru. Di laring itu terdapat pita suara yang bisa menyebabkan kita itu dapat bersuara. Dan juga kenapa suara antara laki-laki dan wanita itu berbeda? Karena pita suara yang kita miliki antara wanita dan laki-laki itu adanya perbedaan tebalnya, panjang pendeknya, itu berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Jadi di dalam saluran pernapasan ini juga ada silia yang bentuknya seperti rambut yang sangat peka terhadap benda asing yang memasukinya. Jadi kalau misalnya di dalam saluran pernapasan itu yang biasanya cuma hanya dilewati oleh udara, misalnya ada masuk makanan ya, misalnya ada nasi, nah atau zat asing, maka nanti responsnya dari silia itu kita akan tersedak dan bersin jika benda asing memasuki ke dalam saluran pernapasan. Selanjutnya dari saluran pernapasan, udara tadi akan diteruskan ke dalam paru-paru. Nah, paru-paru itu ada dua bagian ya. Tadi kan ada dari trakea, terus trakea bercabang membentuk bronkus. Bronkus bercabang menjadi bronkiolus. Terus di ujung-ujung dari bronkiolus, itu ada seperti gelembung-gelembung kecil. Nah, namanya adalah alveolus. Nah, bronkus, bronkiolus, dan alveolus itu dia dibungkus oleh organnya adalah paru-paru. Paru-paru itu terbagi menjadi dua, ada bagian kanan dan ada bagian kiri. Nah, kalau di bagian yang sebelah kiri itu dia hanya memiliki 2 lobus. Kalau di sebelah kanan dia memiliki 3 lobus. Artinya yang lebih besar adalah yang di sebelah kanan. Nah, kenapa yang di sebelah kiri ini dia lebih kecil? Ya, jadi kenapa dia lebih kecil? Karena paru-paru bagian kiri dia harus berbagi tempat dengan jantung. Nah, paru-paru ini juga dilindungi oleh selaput pembungkus, namanya adalah pleura. Kalau jantung kemarin, yang melindungi jantung kemarin adalah namanya perikardium. Selanjutnya tadi yang bentuknya seperti gelembung-gelembung kecil atau alveolus, itu adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi kemarin kan kalau kita kaitkan dengan sistem transportasi darah kemarin, itu kan ada proses yang jantung memompa darah dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. Terus dari seluruh tubuh, oksigen tadi digunakan oleh jaringan tubuh, terus darah mengikat karbon dioksida. Nah, itu kan ada pertukaran kan? Nah, pertukaran ini dinamakan dengan proses oksidasi. Nah, begitu juga di alveolus. Ketika kita menghirup tadi kan menghirup oksigen, terus sudah digunakan darah mengikat karbon dioksida. Nah, terus karbon dioksida tadi kan dibawa dulu ke jantung, terus dibawa lagi ke paru-paru untuk dikeluarkan ke hidung lagi, dikeluarkan melalui hidung. Nah, oksigen dan karbon dioksida ini dia bertemu itu di alveolus. Jadi di alveolus itu terjadi pertukaran. Jadi misalnya ada oksigen, darah yang membawa oksigen dan darah yang membawa karbon dioksida. Jadi kalau ada darah yang membawa ada oksigen, darah tersebut mengikat oksigen, terus ada yang mengikat karbon dioksida untuk dibawa keluar hidung, untuk kita keluarkan. Terus kalau yang kalau yang membawa oksigen itu akan disalurkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada mekanisme pernapasan. Jadi kalau kita bernapas itu ada dua fase. Yang pertama inspirasi. Inspirasi artinya kita memasukkan udara ke dalam paru-paru kita. Sedangkan kalau ekspirasi itu adalah kita mengeluarkan udara dari dalam paru-paru kita. Kalau inspirasi berarti kita memasukkan oksigen, kalau ekspirasi berarti kita mengeluarkan karbon dioksida. Oke, mekanisme pernapasan ada 2 macam.
Ada pernapasan dada dan ada pernapasan perut. Kalau pernapasan dada yang bekerja adalah membesarkan dan mengecilkan dada saat bernafas. Kalau pernapasan perut membesarkan dan mengecilkan perut saat bernapas. Nah, mekanisme pernapasan yang inspirasi adalah otot antar tulang rusuk berkontraksi, otot diafragma berkontraksi, rongga dada membesar, paru-paru membesar, lalu udara tersebut bisa masuk. Kalau ekspirasi, otot antar tulang rusuk berelaksasi, otot diafragma berelaksasi, rongga dada mengecil, paru-paru mengecil, maka udara bisa keluar. Selanjutnya ada mekanisme pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, kalau di transportasi darah kemarin, jadi berkaitan ya antara sistem pernapasan dengan sistem transportasi darah. Kalau kemarin kan kita hanya mempelajari darah yang membawa karbon dioksida bertukar dengan darah yang membawa oksigen itu bertukar atau berdifusi dengan darah yang membawa karbon dioksida. Pertukarannya ke batas itu aja, kita batas difusi gas. Nah, tapi kalau di sistem pernapasan ini itu lebih detail lagi. Pertukarannya itu seperti apa dan menghasilkan apa? Kenapa kita membawa ketika darah dari paru-paru ke jantung terus ke seluruh tubuh itu membawa darah yang kaya akan oksigen, terus tiba-tiba dari seluruh tubuh kenapa dia bisa membawa karbon dioksida. Nah, jadi prosesnya adalah oksigen berdifusi ya atau berpindah dari alveolus tadi ke dalam darah. Nah, hemoglobin sel darah merah mengikat oksigen. Nah, membentuk namanya oksihemoglobin. Oksigen diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh, ke seluruh jaringan dan sel tubuh. Di dalam sel tubuh, darah melepaskan oksigen, sehingga oksihemoglobin kembali menjadi hemoglobin. Oksigen dilepaskan pada sel tubuh untuk respirasi sel atau proses oksidasi biologi. Nah, jadi kenapa darah yang mengikat oksigen terus oksigennya dilepaskan di dalam seluruh tubuh? Nah, karena akan ada yang namanya proses respirasi sel ini. Yang mana respirasi sel itu adalah reaksi antara zat makanan yang kita peroleh dari sistem pencernaan dengan oksigen. Oksigen yang dibawa oleh darah tadi karena adanya sistem pernapasan ini yang menghasilkan energi karbon dioksida dan uap air. Jadi kalau kita misalnya proses respirasi, kalau kita sudah makan itu kita menjadi lebih berenergi dan kita menjadi berkeringat karena adanya uap air yang dihasilkan dari respirasi ini. Energi tersebut akan digunakan untuk kegiatan tubuh, sedangkan karbon dioksida dan uap air akan dikeluarkan dari tubuh. Jadi tadi kan darah yang kaya akan oksigen sudah digunakan di dalam seluruh tubuh. Lalu darah tadi kan dari proses respirasi kan menghasilkan karbon dioksida. Jadi darah itu diikat lagi oleh karbon dioksida. Dia masuk lagi dari dalam jaringan masuk ke dalam darah. Diikatlah oleh Hb ini oleh darah membentuk namanya karbaminohemoglobin. Lalu karbon dioksida ini dibawa ke paru-paru, di paru-paru dia berdifusi, artinya dia berpindah, dia masuklah ke dalam alveolus tempat pertukaran tadi. Nah, karbon dioksida dikeluarkan melalui saluran pernapasan dan air dikeluarkan dalam bentuk uap air, artinya dalam bentuk keringat. Nanti kita akan pelajari di sistem ekskresi. Selanjutnya ada frekuensi pernapasan. Maksudnya adalah berapa kali kita bernapas dalam satuan waktu. Jadi berapa kali kita bernafas dalam 1 menit misalnya. Bernapas itu bukan waktu kita memasukkan udara dan kita mengeluarkan udara itu dihitung 2 kali bernapas. Tapi bernapas itu ketika proses inspirasi dan proses ekspirasi. Jadi 1 kali inspirasi dan ekspirasi atau 1 kali kita memasukkan udara dan mengeluarkan udara itu 1 kali bernapas. Nah, orang normal itu bernapasnya 12-15 kali per menit. Nanti boleh kalian coba pakai stopwatch, kalian hitung. Kalau lagi kalau lagi beraktivitas normal ya, tidak dalam keadaan lari atau dalam keadaan cemas. Frekuensi itu dipengaruhi oleh ada 3 faktor.
Ada jenis kelamin, artinya wanita dengan laki-laki atau tulab dengan tolibat. Terus aktivitas dan usia. Nah, pada wanita itu dia memiliki volume paru-paru yang lebih kecil daripada yang pria. Jadi frekuensi yang dibutuhkan wanita untuk bernapas itu lebih banyak daripada yang pria. Semakin cepat tubuh beraktivitas, maka semakin cepat pula frekuensi pernapasannya. Contohnya ketika kita berlari dan kita misalnya cuma duduk diam, itu beda frekuensi pernapasannya. Karena kalau kita hubungkan dengan sistem transportasi darah, kalau kita melakukan aktivitas misalnya lari ya, jadi kan otot itu membutuhkan oksigen yang lebih banyak untuk menghasilkan energi. Jadi itulah kita lebih banyak proses bernapasnya. Selanjutnya ada volume udara pernapasan ya. Ada inspirasi maksimum, artinya berapa udara yang dapat kita masukkan ke dalam paru-paru kita sebanyak-banyaknya, yaitu sebanyak 4,8 liter. Terus ekspirasi maksimum, artinya berapa banyak udara yang bisa kita keluarkan, sebanyak-banyaknya itu sebanyak 4,8. Lalu udara residu, itu artinya misalnya kalau kita sudah menghirup udara ya, bernapas, inspirasi terus kita keluarkan. Nah, itu tuh masih ada sisa udara di dalam tubuh kita, namanya udara residu, yaitu sekitar 1,2 liter. Kenapa harus disisakan? Nah, tujuannya adalah supaya paru-paru kita itu tetap mengembang, tidak mengkerut paru-parunya. Nah, yang terakhir adalah tentang kelainan dan penyakit dari sistem pernapasan. Jadi yang menyerang dari sistem pernapasan kita ini sehingga bisa menimbulkan penyakit adalah biasanya virus atau bakteri. Virus atau bakteri ya. Seperti contohnya selain yang di sini ada juga flu, terus batuk, itu tetap masih termasuk ke dalam ini ya, ke dalam sistem pernapasan. Nah, kalau di sini ada TBC, TBC itu sering kali kita dengar penyakit TBC ini. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri, namanya adalah Bacillus tuberculosis. Jadi rata-rata penyakit pada sistem pernapasan kita ini itu adalah ada cairan di dalam alveolus, yang mana alveolus tadi ada tempat pertukaran gas, yang artinya hanya diisi oleh gas. Nah, ini dia ada cairan, jadi mengganggu proses pernapasan kita. Terus selain yang ada di buku ada lagi penyakit yang kita rasakan selama 1 tahun ini adalah namanya COVID-19 ya. Oke, jadi silakan dibaca bukunya dan pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu. Semoga kalian paham dengan apa yang kita pelajari pada hari ini. Banyak maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.